Assalamualaikum Ayo warahmatullahi singkat-singkat aja. wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam di sini warahmatullahi akan mempresentasikan hasil proyek akhir pemrograman web lanjut. Tema yang kami pilih adalah aplikasi stok barang. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafai Madudin dengan NIM 22014760. Nama saya Raya Dinaki Farid dengan NIM 22014787. Saya Azam Isudin dengan NIM 22014863. Saya Tegar Tri Yuligiarto dengan NIM 22014783. Next. Di sini saya Muhammad Dafai Madudin dengan jobdesk membuat tabel ERD. Saya Raya Dinaki Farid dengan jobdesk membuat front end. Lalu saya Azam, itu pembuatan database. Kemudian saya Tegar dengan jobdesk backend. Gambaran umum aplikasinya. Aplikasi ini berbasis website yang digunakan untuk mengelola data barang masuk dan barang keluar. Aplikasi ini dibuat menggunakan framework CodeIgniter, menggunakan database MySQL, menggunakan aplikasi XAMPP, menggunakan aplikasi Visual Studio Code, menggunakan browser. Yang selanjutnya yaitu database MySQL yang akan dijelaskan teman saya. Soy. Bas. Izam. Lalu untuk database sini tuh ada beberapa tabel ya, barang keluar, barang masuk, gudang, satuan, lalu jenis barang dan supplier. Dimana nanti ini dan user ya, user. Dimana nanti ini setelah user login, nanti user tuh bisa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nanti sekalian nanti dijelaskan lebih lanjut ketika demo. Oke, next. Kita langsung ke demonya aja. Nggak boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, di halaman pertama yaitu ada login. Untuk yang pertama kita memasukkan username, lalu password. Lalu di sini ada pilih level user. Pilih level user itu maksudnya kita bisa memilih sebagai super admin, admin atau petugas. Kita milih super admin lalu kita login. Lalu di halaman dashboard di sini ada card data user, data supplier, data gudang, barang masuk dan barang keluar. Lalu ada juga foto profil dan nama dan Anda adalah super admin. Oke, untuk data pengguna silahkan bisa dijelaskan oleh teman saya. Halo. Jadi di data pengguna ini kita bisa nambah user juga. Bisa dipilih coba. Di sini kita harus nginputkan nick, nama, telepon sama username. Kemudian password yang dipilih sama levelnya. Kemudian tuh ada foto buat milih foto profilnya. Salah. Udah.
Oke, itu kalau sudah berhasil bakal ada notifikasinya. Dan itu di list nambah satu ya, dengan nama Tegar, nomor telepon 123, username Tegar 11. Untuk selanjutnya data master akan dijelaskan sama teman saya. Edit dulu, edit hapus, dijelaskan sekalian. Sebelum itu ini ada di ujung kanan ada pengaturan untuk ngedit. Di sini bisa mengedit data yang yang ada di list tadi. Ada juga fitur buat ngedelete pengguna. Ya, dan penggunanya udah hilang. Selanjutnya data master akan dijelaskan sama teman saya. Yang selanjutnya yaitu data master. Data master yang di dalamnya yaitu data barang, jenis barang, satuan barang, dan data supplier. Yang pertama itu data stok gudang, misalnya itu ada beberapa yang ada di stok gudang, misalnya buku, nutrisari, sekop, kulkas, mineral. Nah, itu yang ada di pojok itu yaitu menambahkan barang. Misalnya kita sudah menentukan kode, nama barangnya misalnya kasur, jenis barangnya bebas, jumlahnya misalnya satuannya misalnya pieces, satu pieces, lalu disimpan. Nah, akan muncul data berhasil disimpan. Oke, kita keluar data kasur, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, yang di tombol pengaturan ini kita akan mengedit data yang dimasukkan tadi. Kita tekan edit, misalnya ganti apa, elektronik jenisnya apa, bangunan, terus kita simpan, akan muncul pop-up data berhasil diedit. Nah, misalnya terganti alat bangunan, jumlahnya sekian, anunya sekian. Jika mau menghapus, langsung dihapus aja, akan memunculkan pop-up data berhasil dihapus. Yang selanjutnya yaitu jenis barang. Jenis barang yaitu ada beberapa jenis barang di sini. Jika ingin tambahkan, kita tambahkan jenis barang, misalnya alat gitu aja. Lalu disimpan. Data berhasil disimpan, akan muncul ke sini halaman view-nya. Kita misal mau mengedit, ubah misalnya alat tidur, nah misalnya gitu, kita simpen, data berhasil dirubah dan muncul pop-up. Jika ingin jika ingin menghapus, kita langsung menghapus saja dan memunculkan pop-up. Jebule urung tadi. Data sudah terhapus. Ya saiki azam gentenan Satuan barang. azam Satuan barang yaitu azam. Kalau di sini ya apa? ya di sini selanjutnya yaitu pada master satuan barang. Nah, di sini kita tahu satuan barang itu ada unit, piece, atau pack, kilo, dan seterusnya. Lalu kita satuan, misal ini satuannya apa, bebas,
mungkin misalnya liter gitu, 1 kilo bisa, lalu kita simpan. Nah, maka ada pesan bahwa data telah disimpan. Sama seperti tadi ada 2 aksi gitu ya, bisa di push. Mohon maaf, ini di HRSK. Hah? Coba di tadi masih putih soalnya. Kita ubah. Terus Kita hapus. Oke, ada pesan bahwa data telah dihapus. Lalu data selanjutnya ada nama PT perusahaan yang mensuplai gitu ya. Lalu coba kita tahu. Subletnya udah alamatnya juga, udah telepon. Lalu buat data si profil disimpan. Lalu sama bisa di ada 2 aksi juga bisa di Ada 2 aksi data supplier yang sudah dihapus tadi. Yang selanjutnya yaitu data transaksi yang akan diteruskan si Raya. oke, untuk barang masuk adalah ini kayak apa ya? Contohnya ada barang yang masuk ke gudang, itu kita bisa klik barang masuk. Lalu kita pilih barang apa yang masuk dari gudang kita. Contohnya sekop, satuannya pieces, jumlahnya gitu. Barang yang masuk tuh misalnya contohnya 7. Nah, otomatis kan total stok kan yang di sana kan berapa ya? 0 mungkin ya. Terus pilih suppliernya PT Gudang Murni. Kita simpan. Nah, otomatis data barang masuk yang tadi otomatis masuk ke data barang. Data barang tadi apa ya? Sekop mana sekop? Nah, skop otomatis jadi 10. Coba kita di barang masuk, barang keluar. Pilih barang keluar, tadi kan skop. Total skop kartu tadi kan 10. Kita coba jumlah yang keluar ada 5. Otomatis total stok ada 5. Satuannya juga pitis, tujuannya ke Klaten gitu contohnya. Oke, di data barang otomatis tadi sekop berubah menjadi jumlah barangnya menjadi 5. Oke, untuk laporan supplier ada 3 yang berhasil dicatat tadi, bisa di export to Excel
download juga bisa. Download juga. Terus ini tadi yang bisa di download. Bentar, agak error ini. Terus lalu laporan barang masuk. Nah, di sini ada laporan yang bisa di Excel juga. Bisa apa ya? Bisa milih bulan lah yang mau ditampilkan. Lalu laporan stok gudang. Ini yang tadi yang di data barang, yang ini laporannya. Bisa diekspor to Excel juga. Sama laporan barang keluar ya sama tadi, yang sama laporan barang masuk juga sama. Bentuknya dari sini laporan barang keluarnya. Untuk tabel ERD-nya yaitu berisi tabel barang keluar yang berisi ID transaksi, tanggal, kode, nama, jumlah, tujuan, dan satuan. Yang kedua yaitu user yang berisi ID, nick, nama, alamat, username, password, level, dan foto. Barang masuk yaitu ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, pengirim, jumlah, satuan. Untuk supplier yaitu ID, kode, nama, alamat, dan nomor telepon. Jenis barang, ID dan jenis barang, satuan yaitu ID dan satuan. Gudang yaitu berisi ID, kode gudang, nama barang, jenis barang, jumlah, dan satuan. Yang tabel barang yang akan berisi beberapa user dan nick. Terus tabel barang bisa jenis barangnya, ID barangnya. Terus satuan itu ya ID satuan dan satuannya. Terus gudangnya kode barang, nama barang, dan jenis barang, jumlah barang, dan satuan. Itu bisa mencakup tabel keluar. Kalau user bisa mencakup keseluruhan beberapa jenis barang, satuan barang masuk. Ya, selanjutnya barang masuk itu mengandung user, gudang, jenis barang, supplier, satuan. Terus jenis barangnya bisa mencakup barang luar dan keseluruhannya. Satuan bisa beberapa kandungan yaitu barang masuk dan barang keluar yang ada di gudang. Selanjutnya yaitu source code-nya akan dijelaskan Kaya. Ini untuk yang user tadi ya? Ya, user. Oke, untuk yang user itu di sini ada di halaman tambah itu ya. Untuk menyambungkan koneksi query ke database-nya, yaitu adalah di line ini gitu ya. Untuk 06 ada insert itu nama tabel, lalu nama isinya, lalu values di DB-nya di database-nya seperti itu. Oke, untuk yang gudang
Adapun untuk code untuk mengoneksikan database-nya itu sama, koneksi query, insert nama tabel, lalu apa nama inputannya, lalu values disesuaikan sama di database-nya. Edit. Lalu untuk yang edit itu hanya diganti ada update lalu set. Update nama tabel lalu set apa yang inputan yang akan diubah. Hapus. Lalu hapus ini query delete dari nama tabelnya apa, lalu diambil nama uniknya gitu ya, kode barang sini sebagai primary-nya, lalu kode barang. Lalu ini untuk jenis barang sama kurang lebih, hanya diganti nama tabel. Ini untuk yang edit. Ini untuk delete. Ini untuk tambah satuan barang. Insert into apa nama tabel lalu values-nya satuan. Ini untuk yang edit. Lalu untuk yang hapus juga sama seperti yang lain, delete from. Lalu untuk bisa dihapus maka akan ada pop up gitu ya. Ini untuk yang tambah, add supplier. Lalu ada ubah, edit, update tabel supplier. Lalu ada untuk sama, untuk hapus, delete, seperti itu. Wis tok iki tok. Oke. Selanjutnya udah itu aja ya. Ya. Lalu saya kembalikan ke saudara Raya. Oke, untuk mungkin itu tambahan tadi yang kurang, yang belum dijelaskan. Oke, untuk sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.